Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai implementasi co-production itu dalam program Kalimasada di kota Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya William Roni Pramudia dengan NPM akhir 291. Saya memilih program ini karena Kalimasada merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang menarik dan relevan dengan konsep governansi publik. Program ini tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai penyedia layanan, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pelayanan administrasi kependudukan. Melalui program ini, masyarakat tidak lagi hanya berperan sebagai penerima layanan, melainkan ikut berpartisipasi dalam proses pelayanan melalui RT, RW, Kader, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Oleh karena itu, Kalimasada dapat dijadikan contoh nyata penerapan konsep co-production dalam pelayanan publik Indonesia. Pada presentasi ini, saya akan membahas latar belakang program, konsep co-production, aktor yang terlibat, implementasi program, manfaat yang dihasilkan, berbagai tantangan yang dihadapi, serta analisis kritis mengenai keberhasilan program Kalimasada dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya. Yang pertama, terdapat latar belakang. Administrasi kependudukan merupakan salah satu layanan dasar yang sangat penting karena berkaitan dengan identitas hukum setiap warga negara. Dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, dan akta kematian menjadi syarat utama untuk memperoleh berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan perbankan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai prosedur pengurusan dokumen, rendahnya kesadaran administrasi, keterbatasan akses pelayanan, serta anggapan bahwa proses pengurusan dokumen memerlukan waktu yang lama dan prosedur yang rumit. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengembangkan program Kalimasada. Program ini bertujuan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur di tingkat lingkungan seperti RT, RW, Kader Surabaya Hebat, dan warga masyarakat. Program ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan perubahan paradigma pelayanan publik. Jika sebelumnya pelayanan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, maka Kalimasada masyarakat ikut dilibatkan dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, program ini sangat relevan untuk dikaji menggunakan pendekatan co-production. Yang selanjutnya, terdapat pertanyaan analisis, yaitu bagaimana implementasi konsep co-production dalam program Kalimasada dan bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Surabaya. Selanjutnya, saya akan bahas lebih jauh mengenai program Kalimasada. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan konsep co-production yang menjadi dasar analisis dalam presentasi ini. Menurut Elinor Ostrom, co-production adalah proses ketika masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam menghasilkan suatu layanan publik. Dalam konsep ini, pelayanan publik tidak hanya dihasilkan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan kontribusi aktif dari masyarakat. Pada model pelayanan publik tradisional, masyarakat hanya berperan sebagai penerima layanan. Sebaliknya, dalam konsep co-production, masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi layanan publik. Karakteristik utama co-production meliputi adanya partisipasi aktif masyarakat kerjasama antara pemerintah dan warga, tanggung jawab bersama, serta kontribusi kedua belah pihak dalam menghasilkan pelayanan yang lebih baik. Dalam konteks Kalimasada, konsep ini terlihat melalui keterlibatan RW, RT, Kader, dan warga dalam membantu proses pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya, terdapat gambaran umum program Kalimasada. Kalimasada merupakan singkatan dari Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan. Program ini merupakan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan serta mempercepat dan mempermudah proses pelayanan administrasi kependudukan. Melalui program Kalimat Sada, pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya dilakukan di kantor Dispenduk Capil, tetapi juga melalui jaringan RT, RW, KDR, Surabaya Hebat, dan kelurahan. Dengan demikian, pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Tidak hanya demikian, tetapi program ini juga memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial dan grup WhatsApp lingkungan untuk mempercepat komunikasi antara warga dan pemerintah. Pendekatan ini membuat pelayanan menjadi lebih mudah diakses dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, terdapat aktor yang terlibat dalam program Kalimat Sada. Dalam program Kalimat Sada terdapat berbagai aktor yang terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Aktor pemerintah terdiri atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagai pelaksana utama program, kecamatan, kelurahan, serta pemerintah Kota Surabaya yang memberikan dukungan kebijakan dan fasilitas pelayanan. Sementara itu, aktor non-pemerintah terdiri atas RT, RW, Kader Surabaya Hebat, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di sini, peran RT dan RW sangat penting karena mereka menjadi penghubung antara warga dengan pemerintah. Mereka membantu mendata warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, menginformasikan persyaratan administrasi, serta membantu proses pengumpulan berkas. Dari perspektif co-production, keterlibatan RT, RW, dan KDR menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Masyarakat diberikan peran aktif dalam membantu proses pelayanan, sehingga tercipta tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga. Hal ini berbeda dengan model birokrasi tradisional yang menempatkan masyarakat hanya sebagai penerima layanan saja. Dengan adanya kolaborasi tersebut, pelayanan lebih menjadi dekat dengan masyarakat dan lebih mudah dijangkau oleh warga. Selanjutnya, terdapat implementasi co-production dalam program Kalimat Sada. Implementasi co-production dalam program Kalimat Sada dapat dilihat dari berbagai bentuk partisipasi masyarakat. Masyarakat membantu melaporkan perubahan data kependudukan seperti akta kelahiran, akta kematian, perpindahan kependudukan, maupun perubahan status perkawinan. Selain itu, RT, RW, dan warga juga melakukan suatu kolaborasi, yaitu pengumpulan data, mengumpulkan persyaratan administrasi, serta menyampaikan informasi terkait pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Melalui perkembangan teknologi juga mendukung program pelaksanaan ini. Salah satu contohnya adalah penggunaan grup WhatsApp. Melalui grup WhatsApp, warga dapat menyampaikan kebutuhan administrasi kependudukan secara lebih cepat dan praktis. RT kemudian membantu mengkoordinasikan berkas yang diperlukan sebelum diteruskan kepada kelurahan atau Dispenduk Capil. Menurut analisis saya, inti dari co-production dalam Kalimat Sada terletak pada keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan. RT dan RW tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu pendataan, verifikasi awal, serta pengumpulan dokumen warga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat turut berkontribusi dalam menghasilkan layanan publik sehingga posisi masyarakat berubah dari sekedar pengguna layanan menjadi mitra dari pemerintah. Selanjutnya, terdapat hasil dan manfaat program Kalimat Sada. Program Kalimat Sada memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Proses pengurusan dokumen menjadi lebih cepat serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Selain itu, program ini juga membantu pemerintah memperoleh data kependudukan yang lebih akurat dan mutakhir. Keberhasilan Kalimat Sada tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang berhasil diterbitkan, tetapi juga dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Dari sudut pandang governansi publik, program ini mampu membangun hubungan yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. Nah, pemerintah seringkali mengukur efektivitas dari pemerintah itu sendiri, jadi tergantung sebagaimana cepat proses pembuatan KTP itu berjalan.
Jadi penilaian masyarakat terhadap pemerintah yaitu tergantung bagaimana pemerintah cepat dalam menangani pembuatan KTP tersebut. Tidak hanya KTP tetapi KK dan lain-lain hal. Juga selanjutnya, terdapat permasalahan dan tantangan program Kalimat Sada, yaitu meskipun berhasil memberikan berbagai manfaat, program Kalimat Sada juga menghadapi sejumlah tantangan, yaitu ada kemampuan digital masyarakat masih berbeda-beda sehingga tidak semua warga dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. Selain itu, kapasitas RT dan RW di setiap wilayah tidak sama. Ada wilayah sangat aktif dalam menjalankan program, tetapi ada pula yang kurang aktif, sehingga pelayanan berjalan kurang maksimal. Di sini kalau kita melihat terdapat satu kesenjangan digital. Lalu program ini juga sangat bergantung pada komitmen kader dan relawan masyarakat. Apabila partisipasi masyarakat menurun, efektivitas program juga dapat berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama Kalimat Sada bukan terletak pada sistem pelayanan yang digunakan, melainkan pada keberlanjutan partisipasi masyarakat dan kualitas koordinasi antara pemerintah dengan warga. Nah, dari sini kita melihat ya bahwa partisipasi warga dalam program Kalimat Sada ini sangat penting karena kalau dari pemerintah sendiri, eh, tidak hanya dari pemerintah sendiri, perlu juga dari masyarakat itu sendiri memiliki satu kesadaran dalam membuat program dalam menyelesaikan pembuatan KTP tersebut. Lalu di sini terdapat analisis mengapa program tersebut berhasil. Menurut saya, keberhasilan program Kalimat Sada disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu pertama, pemerintah berhasil mendekatkan pelayanan ke tempat lingkungan masyarakat sehingga warga tidak perlu menghadapi prosedur yang rumit. Dengan adanya jemput bola, yaitu pemerintah sendiri pergi ke rumah masyarakat dengan melalui KDR, RT, dan RW, sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk mengantri, sehingga pelayanan ini dapat menjadi lebih efektif. Yang kedua, program ini memanfaatkan modal sosial yang sudah ada di masyarakat, yaitu jaringan RT dan RW yang selama ini dipercaya oleh warga. Nah, ketiga, adanya hubungan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah membuat proses layanan menjadi lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dari perspektif co-production, strategi ini sangat efektif karena pemerintah tidak membangun sistem baru dari awal, melainkan memanfaatkan struktur sosial yang sudah ada di lingkungan masyarakat. Namun demikian, saya melihat adanya resiko ketergantungan terhadap individu tertentu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan dapat merata di seluruh wilayah kota Surabaya. Selanjutnya, di sini terdapat kesimpulan dari presentasi saya dari program Kalimat Sada. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program Kalimat Sada merupakan contoh nyata penerapan co-production dalam pelayanan publik di Indonesia. Program ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyelenggaraannya. Nah, jadi di dalam kesimpulan ini saya mencantumkan bahwa partisipasi masyarakat itu sangat diperlukan dalam satu program Kalimat Sada ini. Karena kalau masyarakat sendiri tidak memiliki satu kesadaran, jadi program ini bisa dikatakan tidak efektif. Maka dari itu perlu adanya satu kerjasama, yaitu antara masyarakat juga dari pemerintah, yaitu masyarakatnya mau memiliki partisipasi untuk membuat KTP, KK, dan lain-lainnya. Dan juga pemerintah harus menjadi siap siaga gitu untuk membuat semua kepengurusan itu lebih cepat dari sebelumnya. Gitu kan. Nah, melalui kerjasama antara Dispenduk Capil, RT, RW, dan KDR dan warga, pelayanan dapat menjadi lebih mudah diakses, lebih cepat, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program Kalimat Sada tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di sini kita melihat ya bahwa co-production yaitu terkait program Kalimat Sada antara aktor pemerintah juga non pemerintah itu sangat penting. Karena sebenarnya program ini tergantung dari bagaimana masyarakat sendiri melihat bahwa
pentingnya untuk membuat KTP juga KK, karena KTP ini sendiri dibuat untuk kita itu untuk mengakses pendidikan, juga kesehatan melalui BPJS itu semua perlu diperlukan adanya KTP. Nah, program dari pemerintah sendiri biasanya seringkali mengingatkan dengan adanya sosialisasi, juga ada eh, yang namanya jemput bola, sehingga program ini tidak berjalan sendiri, tetapi perlu adanya kedua belah pihak, yaitu antara aktor pemerintah juga pemerintah sendiri, sehingga program ini dapat berjalan secara efektif. Yang terakhir, yaitu ada beberapa referensi yang saya pakai untuk membuat PPT ini. Terdapat 5 referensi. Jadi begitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, juga salah perbuatan di dalam saya presentasi tadi, sehingga terdapat salah kata gitu kan. Mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih.